mulai dari bab yang pertama. Karena ini materinya manajemen apotek pemula, maka saya ingin bahas juga tentang buka apotek ya. Buka apotek untuk bab pertamanya gitu. Nah, di sini saya akan langsung mulai aja dengan alur perizinan ya, alur perizinan untuk bisnis apotek. Ini mungkin bermanfaat buat tadi teman-teman yang masih niat ataupun dalam proses perizinan di OSS ya, terutama sekarang ada peraturan yang baru ya, yang baru banget gitu, yang baru banget, masih hangat banget. Ini juga teman-teman yang masih niat juga wajib tahu nih, wajib tahu dengan peraturan terbaru ini. Oke, kalau ini adalah tampilan atau gambar untuk perizinan yang dulu, yang lama. Itu masih banyak banget pintu yang harus kita ketuk gitu ya. Pintu dinas lingkungan kita ketuk, halo Bapak, pintu dinas tata ruang gitu ya, dinas pekerjaan umum, kemudian pintu dinas kesehatan tentunya, kemudian ada lagi pintu IAI-nya sendiri kita buat dari Rekom gitu ya untuk apotekernya gitu. Nah, sekarang dengan peraturan yang baru gitu, dengan peraturan yang baru itu bagi saya itu jauh lebih mudah dalam perizinan ya. Bagi saya, ini pengalaman saya aja. Oke, nah ini adalah alur perizinan yang baru. Saya ingin bahas juga, ini penting banget buat teman-teman. Sini perizinan yang baru itu mengacu Permenkes nomor 14 tahun 2021. Ini kayaknya baru hangat-hangatnya juga banyak dibahas di forum-forum apoteker ya, di forum-forum apoteker gitu, bahwa inilah yang yang menjadi acuan untuk bikin apotek gitu sekarang peraturannya. Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Nah, ini kira-kira alurnya untuk saya singkat aja ya, ini alurnya untuk perizinan apotek. Ada, kalau saya bilang ada 2 pintu yang harus diketuk kalau sekarang gitu ya. Yang pertama itu pintu IAI-nya dulu nih. Ini penting banget buat teman-teman yang baru niat ini penting banget. Nah, kenapa gitu? Karena disinilah kita akan mendapatkan sebagai apoteker ya, apoteker akan mendapatkan rekomendasi SIPA dan rekomendasi SIA itu dari IAI gitu. Nah, jadi ini yang pertama kali diketuk dulu. Misal teman-teman sudah punya tempat atau lokasi gitu, bagus gitu di pinggir jalan utama lagi, rame lagi ya gitu. Nah, itu pertama kali teman-teman harus ke IAI dulu. Ini saran dari kami ya, tim kami. Jangan ke dinas penanaman modal dulu, tapi ke IAI dulu. Apalagi kalau teman-teman business owner ya, yang nanti menjalankan bisnisnya itu ada menggaji apoteker penanggung jawab gitu ya. Kenapa? Karena ada di beberapa daerah seperti misalnya di Yogyakarta, khususnya di Bantul ya. Kemarin kita baru ngurusin perizinan yang apotek ketiga. Itu di Bantul itu berlaku yang namanya sistem zonasi. Jadi untuk bikin apotek itu udah dibagi tuh sama pemerintahnya, ada zona-zonanya. Dan IAI juga tahu tentang itu. Jadi ketika kita mau mengajukan ke IAI untuk bikin rekomendasi SIPA dan SIA, mereka akan menginfokan kalau bisa bikin apotek itu tinggal di kecamatan ini dan ini gitu. Kalau misalnya mau bikin di sana belum bisa karena zonasinya udah penuh nih gitu. Nah, itu yang penting teman-teman. Kenapa gitu? Jangan sampai, karena banyak kejadian ya, jangan sampai seperti ini gitu. Lokasinya sudah sewa, brandingnya apoteknya sudah siap, semuanya sudah dibeli, etalase, bahkan obatnya pun kalau mau dibeli tinggal dibeli gitu ya ibaratnya ya, gitu kan. Tapi ternyata tidak keluar rekomendasi SIPA dan SIA-nya dari IAI, nggak bisa ngeluarin karena apa? Ada aturan-aturan khusus yang berlaku di sana. Misalnya lagi, ada nggak tempat teman-teman boleh dikonfirmasi tuh kalau pengaturan namanya jarak antar apotek gitu. Karena ada di beberapa daerah juga ada tuh pengaturan jarak antar apotek gitu. Kemudian selain jarak gitu ya, juga yang namanya kuota. Selain zonasi ada juga kuota gitu ya untuk apotek-apotek ini. Nah, itu biasanya itu ada aturan-aturan ini di daerah-daerah tertentu gitu. Terutama Jawa Tengah ya, Jawa Tengah udah mulai ada aturan-aturan seperti ini, dan ini teman-teman sebagai business owner itu harus tahu gitu, harus tahu. Jangan sampai kayak tadi udah, wah apoteknya pokoknya udah siap grand launching deh pokoknya gitu ya, sudah siap grand opening, izinnya nggak keluar gitu. Banyak banget teman-teman kejadian seperti itu yang masuk ke kita gitu, masuk ke DM, masuk ke chat gitu, bisa dibantu nggak, saya ini udah siap apoteknya semuanya, tapi kendalanya adalah tidak dapat rekomendasi dari IAI gitu. Kenapa? Karena saya tanya lagi, saya nggak mungkin kan nyalahkan IAI, kita nggak mungkin menyalahkan satu ini ya gitu kan. Di sini juga nggak nyalahin IAI gitu, saya tanya dulu, udah tahu belum tentang aturan-aturannya sebelumnya. Nah, itu saya nggak tahu katanya. Nah, itu kan
menjadi ibaratnya ya udah keluar uang banyak ya buat layoutnya, penataan apoteknya, etalase nggak murah loh teman-teman gitu. Apalagi kalau misalnya sewa gitu, sewa udah bayar sewa duluan gitu kan. Nah itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Nanti kita bahas di bagian sewa menyewa ada tentang saya sharing sedikit bagaimana aturan yang enak lah buat sewa menyewa itu gitu. Nah itu penting banget pintu IAI dulu yang kita ketik, Ikatan Apoteker Indonesia. Ini setiap daerah itu ada, pasti ada gitu. Setiap daerah pasti ada pengurus-pengurus yang membantu di sana gitu. Nah kemudian setelah itu beres, misalnya nggak ada aturan apapun ya, misalnya teman-teman udah bilang ruko saya di sini gitu, boleh nggak? Mereka bilang ya boleh, nggak ada masalah gitu, it's fine gitu kan. Baru tuh kita lanjut ke silaturahmi yang kedua, yaitu ke Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu. Nah itu teman-teman sekarang semuanya sudah di sana gitu. Bahkan saya juga sudah mengurus perizinan untuk apotek gitu ya. Salah satu apotek kita yang semua perizinan itu dari Dinas Penanaman Modal. Kita tuh cuman ke situ aja, nggak perlu ke Dinas Kesehatan, nggak perlu Mas, sudah kita yang nanti yang ngurusin gitu. Dan kemarin itu baru saja upload di OSS hari Jumat, hari Senin itu udah di visite gitu. Itu udah di visite ya, visite itu artinya orang dinas yang lain-lain yang terikat itu mereka datang ke apotek melihat gitu, sesuai nggak apoteknya dengan yang di dokumen-dokumen yang diupload gitu ya. Kita kan upload dokumen nanti kita saya simulasikan juga hari ini. Nah itu alhamdulillah nggak sampai seminggu ini kita udah bisa revisian. Tentu ada revisi ya, kita udah bisa revisian, udah enak gitu ngobrol sama mereka, udah ibaratnya tinggal nunggu lagi izinnya gitu. Nah nunggu izinnya juga itu sekarang udah ada aturannya, kalau nggak salah paling lama 7 hari atau 30 hari, nanti kita lihat. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Oke, nah di Dinas Penanaman Modal itu kita itu pertama kali pasti ngurus OSS dulu. Nah, di sana yang pertama kita harus bikin NIB dulu. Bikin NIB, nomor induk berusaha ya, kalau nanti saya tunjukkan juga. Nah itu di sana itu sebenarnya saya sudah kunjungan ke dua kantor Dinas Penanaman Modal, di dua kabupaten berbeda gitu. Nah di sana saya tuh dilayani dengan baik teman-teman. Pak, kita mau datang ke sini tuh mau minta bantu buat ngurusin OSS-nya, kita mau bikin apotek gitu. Oh sini saya buatkan aja gitu.
Bayangkan teman-teman, saya NIB saya itu dibuatin sama mereka dengan modal apa ya, gula nggak tahu lah gitu bro, apa minta tolong lah gitu ya. Ini serius, ini pengalaman pribadi saya di 2 kabupaten berbeda. Nah itu satunya di Jawa Tengah gitu ya, satunya di Jawa Tengah, kemudian satunya di Jogja gitu. Nah itu datang itu dengan cara yang sama, Bu mau bikin apotek bisa dibantu buat OSS-nya, saya bingung gitu. Oh bisa, sini saya buatkan aja, minta data-datanya. Serius itu dibikinin langsung jadi saat itu juga 5 menit. 5 menit teman-teman. Bahkan berkas-berkasnya mereka printkan kepada saya. Ini Mas berkas-berkasnya, nanti tinggal dilengkapi gitu. Astagfirullahaladzim, saya aja yang terlalu jauh mikirnya gitu kan, OSS kok bingung gitu. Saya datang dengan ketidaktahuan saya gitu, datang dibikinin Bapak Ibu. Beneran dibikinin sama mereka dan diprintkan lagi berkas-berkasnya. Dan diarahkan nanti uploadnya apa aja segala macam gitu ya. Nah itu yang nanti apa namanya ya nanti teman-teman juga harus praktek ini deh ke Dinas Penanaman Modal itu, minta tolong gitu. Ada dari 3 kata ajaib itu. Minta tolong, terima kasih, mohon izin ya kalau kata orang-orang gitu ya. Saya pakai banget kata-kata itu. Bu mohon izin, saya mau minta bimbingannya untuk OSS ini. Saya minta tolong banget Bu, belum paham OSS gitu. Udah selesai, terima kasih gitu. Dapat teman-teman, dapat diprintin langsung. Nah, nanti NIB dulu yang dibikin. Pertama NIB dulu. Kemudian yang kedua ada tuh setelah NIB jadi, kita urus apa namanya semua persyaratan-persyaratannya. Salah satunya kita bikin pernyataan mandiri. Nggak bikin sih ya. Dari OSS tuh ada print-printan pernyataan mandiri yang harus kita tanda tangani gitu. Nah, nanti di print juga dapat. Kemudian nanti setelah itu kita upload berkas-berkas yang diminta sama OSS. Kurang lebih ada 5 di OSS itu ya. Nanti saya bisa tunjukkan juga ya. Kita simulasi deh. Saya bukain OSS-nya saya gitu. Yang pertama administrasi, yang kedua lokasi, ketiga bangunan, keempat sarana prasarana, dan kelima SDM. Jangan dilihat ini bingung teman-teman. Ternyata ini sangat mudah teman-teman. Nah ini dia yang terbaru banget. Yang paling baru banget, hangat-hangat banget buat teman-teman, terutama yang bukan apoteker. Kita akan bahas satu persatu. Ini di Permenkes kalau nggak salah di sini, kalau teman-teman download di halaman 37. Kalau saya nggak salah di halaman 37. Nah ini penting banget saya tampilkan di sini. Kenapa gitu? Saya pengen juga teman-teman harus tahu ini gitu. Pengen banget gitu. Karena apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau non perseorangan gitu ya. Nah kalau perseorangan itu adalah apoteker. Jadi kok seperti Bu Ratna tadi apoteker juga, tapi pengen punya apotek juga, itu bisa. Sekarang misalnya poin C, pelaku usaha non perseorangan berupa perseroan terbatas, yayasan atau koperasi. Nah ini pelaku perusahaan kalau yang non perseorangan itu wajib melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan sama notaris. Nah, jadi kalau teman-teman yang bukan apoteker gitu, tapi masih mau bikin apotek gitu ya, masih semangat bikin apotek, itu masih bisa teman-teman, bisa banget teman-teman. Tapi dengan peraturan yang baru ini syaratnya adalah dengan menggunakan PT gitu, pakai PT atau pakai apa ini tadi, yayasan gitu ya, atau koperasi gitu, itu bisa menjadikan apotek gitu. Nanti NIB-nya itu pakai NIB-nya pastinya PT. Karena di PT kan juga bisa milih KBLI mau bikin apa gitu. Nah, itu pengalaman saya yang apotek yang cabang ketiga kan pakai nama PT gitu. Mungkin bisa jadi masukan nih buat insight baru teman-teman yang apa namanya bukan apoteker tapi mau bikin apotek, itu syaratnya kan masuknya ke non perseorangan ya, non perseorangan. Nah, itu berupa PT atau yayasan atau koperasi. CV gimana Mas? Terakhir dapat info CV itu belum bisa ya. Saya nggak tahu juga, mungkin ada beberapa daerah yang membolehkan gitu. Nah itu sini teman-teman poinnya. Oke, kita lanjut ke masalah modal. Nah ini kita ingin ini juga ya, apa namanya, menjelaskan bahwa kalau teman-teman di sini melihat bisnis apotek itu sebagai peluang bisnis dengan keuntungan yang besar gitu, saya rasa itu salah gitu ya. Karena kuliner itu jauh lebih besar keuntungannya daripada bisnis apotek gitu. Tapi kalau teman-teman melihat bisnis apotek sebagai bisnis yang long term gitu ya, tahan krisis gitu, kokoh gitu ya, itu makanya teman-teman layak tuh belajar buat menginvestasikan sebagian uang teman-teman ke bisnis ini gitu. Tapi ingat, jangan semua uang diinvestasikan segini, apalagi kalau teman-teman pemula gitu. Nah, itu
Jadi itu ada ini ya, beberapa referensi ya untuk Bisa Apotek ini. Bisa Apotek itu umumnya, saya bicara umumnya ya. Umumnya itu keuntungannya di angka 20 persenan gitu. 20 persenan. Tapi kalau teman-teman kuliner, itu saya yakin bisa lebih dari itu gitu. Tapi kalau teman-teman mau bisnis yang jangka panjang dan juga mungkin bisa diwariskan ke anak-anak gitu untuk mengurusi gitu ya, itu Bisa Apotek saya rasa sangat bagus gitu. Kenapa? Karena eh, tahan banget ya dengan krisis, dengan kondisi-kondisi yang mungkin kemarin juga kita itu banyak dapat masukan juga bahwa gimana sih cara bikin apotek gitu. Ini kok bagus banget pandemi gitu, orang-orang pada tutup semua, pada perusahaan banyak yang apa namanya eh, karyawannya banyak dirumahkan gitu, tapi yang apotek tuh malah makin rame gitu. Nah itu kan menjadi pertanyaan orang umum ya gitu, ketika pengen berbisnis itu, kenapa saya nggak coba bis apotek gitu kan. Tapi ternyata ketika kita jelaskan, oh sekarang ada aturan baru Pak, itu harus kalau untuk non apoteker bikin PT ya biar bisa ya gitu. Bikin PT itu nggak seribut itu teman-teman, lagi-lagi datang ke notaris minta tolong gitu, sharing dulu berapa semuanya gitu. Beneran teman-teman gitu, kita ada yang salah satu bantu klien itu cepat banget dan alhamdulillah bisa banget gitu, karena dia udah punya banyak apotek, kemudian belum kondisi lama itu belum jadi PT, sekarang harus berubah ke PT gitu. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, apalagi kalau teman-teman benar-benar pebisnis ya, bikin PT itu bagus banget kan gitu, bagus banget buat bisnisnya bisa berkembang gitu. Itu bagus banget gitu. Nggak usah khawatir masalah pajaknya apa dulu. Pajak itu selesai kalau dibayar teman-teman. Tenang aja. Intinya kalau masalah pajak dibayar gitu. Kalau pajak apotek itu nilainya biasanya 0,5 dari omset kalau teman-teman belum PKP. Itu. Nah, ini jika Anda pemula, jangan taruh semua uang Anda di bisnis apotek. Kita tentukan uang yang akan Anda gunakan di bisnis apotek. Apakah misalnya taruh 50 juta atau 80 juta gitu. Nggak usah semua dulu gitu. Nggak usah semua dulu. Dan fokuskan uang ini untuk obat-obatan yang fast moving. Gimana Mas cara lihatnya? Nanti kita bahas di belakang, oke?